kopi yang sudah ditanam kurang lebih 300 hektar, tempatnya terpencil. Ya sporadis lah, ada di sini ada 2 hektar, di sini ada 20 hektar. Jadi tidak satu hamparan, karena luasnya hampir 1000 hektar yang saya kelola dengan para petani. Oke, sobatnya Bang Robandi, saat ini saya sedang berada di perkebunan ya dan pembibitan untuk kopi ya. Berikut untuk wawancara bersama pengelolanya ya, dan kebetulan di sini merupakan kakeknya sobat saya yaitu Ian ya. Oke, ikuti wawancaranya, dengarkan cara pembibitan dan bagaimana cara pengelolaannya ya, supaya menjadi suatu hal yang luar biasa, yang berharga dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus channelnya Bang Robandi untuk Anda semuanya. Sebelumnya Alhamdulillah ini kelompok tani ini memperdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam baik perbaikan, pengembangan, dan lain-lain, perbaikan, pengembangan, dan percobaan-cobaan dari bermacam tanaman kopi. Di sini ada sekitar, kebun koleksinya ada sekitar 8 varietas kopi. Satu yang Java Priangan, yang kedua Sigara Rutang yang kopi dianjurkan pemerintah, juga Lini S, Yellow Bourbon, ada Yellow Katura juga ada, terus ada bibit dari itu Aceh, Ateng, ada Gayo 1, Gayo 2, dan ada juga dari Bali yang namanya Mengening, dan daunnya merah dan buahnya juga merah. Di sini dari pembibitan sampai pembibitan dari biji, yang bijinya diambil dari sumber benih yang bersertifikat, yaitu dari Medan dan dari Bandung, dari Pangalengan, dari Pak Denuri, ada juga dari BPTK Jember. Lama pembibitan itu sekitar 9 bulan. Dari semai bibit ke pindah polybag itu 2 bulan, 2 bulan sampai ke sana, sampai pindah kebun itu 9 bulan. Terus di budidayanya jarak tanamnya ada 2x2, ada 2x2,5. Kalau 2x2 itu per hektar 2.500 populasinya. Kalau 2x2,5 2.000. Terus untuk naungannya itu biasa di sini pakai pohon eukaliptus atau dadak, banyaklah, karena kopi itu membutuhkan sinar matahari kurang lebih 75%. Jadi ini adalah pembibitan kopi Arabica dari Garut, asli Garut, Jawa Barat. Dan ini aki saya, namanya Aki Narma. Oh, dan ini Oban, orang Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau belajar kopi bisa langsung datang ke Garut, ke tempat aki saya di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Jadi nanti kopinya disaring di tempat yang itu dan digiling juga, di roasting juga. Mau kopi yang bubuk atau bibitnya atau biji kopinya silahkan, suka kalian saja. Kalau di sana ada cabai, ada engkol, sama stevia untuk bahan baku gula. Varietas. Kedua, lokasi itu ada ketinggian tempat, ada misalnya ada yang 1000 meter, 1200, 1400 sampai 2000. Ketiganya tanahnya apa,
banyak itu dinamakan indikasi apa? Yang masyarakat perlindungan indikasi geografis. Jadi khasnya tempat itu ada ubi Cirembu kan, khas di Cirembu. Kopi juga sama. Garut mungkin Lebih ke apa dia? yaitu keadaan alam yang sangat cocok mungkin untuk kopi. Yang kedua ditentukan oleh peracik itu, barista. Kesatu mah itu budidaya, barista itu secara panennya juga harus petik yang merah, merahnya itu merah bagaimana. Berarti itu processingnya ya? Ya prosesingnya ditentukan oleh prosesing dan budidaya. Misalnya kalau panen petik merah yang merah aja, kecampur hijau, Itu gagal rasanya. iya. Itu harus ada SOP-nya gitu. Banyak faktornya Yang menentukan kopi itu terbaik, bagus gitu ya. Iya. Jenis kopi sama terong sama itu terong walana. Jadi ini penanaman ini ya, biji kopinya ya. Karena sebelum kopi berbuah petani di mana makan, dapur harus ngebuah. Benar. Jadi digabungin sama terong juga Buat sama. sehari-harinya dari sini. Setelah ini baru pembibitan tuh yang ada di dalam. Itu pembibitan. Pembibitan selama 2 tahun. Selama pembibitan setahun. Setahun ya. Bulan. Di sini nanti akan jadi pembibitan kopi skala nasional. Skala nasional. Ya, nantinya Khusus Jawa Barat. Kopi Garut ini Cikandang. Cikandang ya. Besok ada dari kementerian ke sini. Oke. Nah, kalau untuk proses pembibitan mah berapa lama, Ki? Pembibitan dari 0 bulan sampai 2 bulan dikecambahkan. Oh. Nanti dari kecambah pindah ke polybag. Polybagnya harus ukuran 12 kali 20. Medianya tanah sama pupuk organik 3:1. Itu nanti berbuah biji itu ya? Langsung kopi ya? Iya, bibitnya ambil dari Medan gitu. Oh. Dari kebun bibit Medan, jenis Sigara Rutang. Sigara Rutang. Banyak varietas kopi mah, Sigara Runtang, Lini Es, Japa Preanger. Oh, itu bibit kopi. Bibit kopi. Kalau ini si yang kuning, Yellow Gormon. Ini bisa dilihat di pembibitan. Jadi kita harus belajar kopi untuk membudidayakan kopi dari Indonesia. Jadi ini luas sekitar hampir 5 hektar di Desa Cikandang, Kabupaten Cikajang, Garut ya. Kalau lagi musim panen ya ada cabai, ada sayur-mayurnya juga, banyak pokoknya. Ini tadi apa? Ini jenis Sigara Runtang. Sigara Runtang. Nah, bibit bersertifikat. Asalnya kebunnya di Tarutung, Medan, Tapanuli Utara. Satu bijinya itu Rp250. Satu biji bibit. Nah, ini tempat penjemuran biji kopi setelah masa panen. Ini dikunci nggak ya? Dikunci kayak ini. Oh iya, digembok. Nah, ini yang sudah ditanam. Ini warna kuning ya. Nah, untuk kopi yang sudah jadi atau dikemas itu nanti bisa langsung kontak saya saja buat teman-teman yang mau coba
ada Arabica dan Robusta. Atau buat teman-teman yang mau ambil kopinya untuk kedai kopi pribadi atau untuk dikonsumsi sendiri, silakan bisa langsung kontak saya saja. Saya siap membuat atau memproduksi kopi untuk kalian semua. Oke, jadi di sini saya selaku temannya Oban nih mau coba tanya-tanya ke adik saya gimana caranya untuk menjadi pengusaha kopi, terlebih yang teman-teman masih punya jiwa usaha, yang anak-anak muda nih kan mau usaha kopi, yang dari yang kecil dulu silakan. Nah, kita mau coba sharing sama Aki. Jadi gini Ki, kalau orang yang mau buka usaha kopi, terus dia belajar kopinya dari A sampai Z, dari alatnya apa aja, dan kopinya apa dari A sampai Z juga gitu ya jenisnya. Nah, itu belajarnya itu dari langsung sendiri atau harus ada barista? Otodidak bisa. Otodidak bisa. Bisa. Ada barista lebih bagus. Lebih bagus. Jadi dibimbing. Dibimbing. Ya. Asalkan costingnya yang untuk barista itu bisa disisihin ya, dari sisi pengeluaran kedai. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha kopi bisa otodidak dulu atau langsung pakai barista. Nah, untuk kopinya Aki bisa supply itu? Bisa. Jenisnya? Jenisnya mau full wash, mau olah basah, olah kering, untuk full wash sama semi wash. Ada wine, ada honey, ada natural. Jenis kopi banyak sih. Nanti itu harus private tuh ya, private buat itu aja belajarnya. Ya jelas, berarti kalau kita kan kenalnya Arabica sama Robusta. Ya. Berarti kalau misalkan saya mau ambil kopi dari Garut melalui Aki bisa supply gitu ya? Bisa. Kita ada pesanan dari Inggris, wine. Oh, dari Inggris? Wine. Ya. Wine itu jenisnya wine? Bukan jenisnya wine, processingnya wine. Oh, prosesnya wine untuk ke Inggris itu. Inggris. Ada juga dari mana? Dari Mesir. Itu dari Mesir juga ada. Kalau kita biasa yang tahun kemarin 2019 ini melalui eksportir mana ya? Keluar lah pokoknya dari Kopi Prima Indonesia. Kita biasa nyuplai dari sini 8 ton green bean per minggu. 8 ton green bean. Nah, green bean itu apa, Ki? Green bean itu beras kopi. Oh, jadi bibit kopi, bukan? Bukan, beras kopi. Beras green bean istilahnya. Oke. Jadi green bean itu beras kopi yang siap di roasting. Oh, jadi yang siap di roasting itu dinamakan beras kopi green bean ya? Green bean. Oh. Kalau biji kopi namanya apa, Ki? Biji kopi yang mana? Kalau biji kopinya? Yang baru dipetik? Iya. Itu cherry kalau istilahnya. Oh, jadi biji kopi sama green bean itu beda. Jadi kalau yang green bean itu yang sudah siap di roasting. Di roasting ya. Kalau di roasting itu yang sudah yang jadi bubuk ya atau gimana? Ya, yang di roasting itu disangrai lah. Oh, yang disangrai tumbuk jadi bubuk gitu. Ya. Jadi gitu, pertama petik merah. Ini prosesnya petik merah. Petik merah. Terus dikambangkan pakai air, nanti yang ngambangnya dibuang, yang bukan dibuang diambil. Ini prosesnya ya. Prosesnya yang ngalap sekurang-kurangnya tuh yang ke tenggelam. Tenggelam itu yang ngisi-ngisi baru dipulper itu dikeluarkan cangkangnya. Baru dikotokin lah ya, dikotokin isinya. Baru difermentasi dulu. Difermentasi sudah dipulper, difermentasi kurang lebih 12 jam. Baru dicuci, sudah dicuci, dijemur, kayak itu jemurannya. Oh, yang tadi kita lihat itu penjemuran dari biji kopi yang sudah dipisahin lah dari cangkangnya, dari kulitnya. Namanya gabah. Gabah itu sudah itu
baru diuler dibuang kulit tanduknya. Oke. Prosesnya panjang juga ya? Panjang, rumit. Jadi orang tuh yang minum kopi tuh udah paling enak tuh kalau ada cuma bubuknya doang ya. Iya. Tambahin gula, tinggal seduh gitu ya. Dia nggak tahu prosesnya kayak gimana ya, Ki? Nanti ada itunya di pabrik kaki di sana. Oh iya. Di dekat rumah ya. Nanti ada kue rosnya lagi tuh ya. Nah, sudah diular. Jadi berasnya juga diseleksi lagi pakai grader, mesin grader. Ini yang nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, ini nomor 1-nya. Ada jenis, ada grade-grade-nya. Nah, untuk ekspor itu yang keduanya, karena rata kan. Nanti bijinya ukurannya berapa mes, beratnya berapa gram gitu. Ada pecah, ada tidak. Yang jelas kita nggak bisa singkat buat belajar kopi. Wah, harus 1-2 tahun nih. Aki juga saya udah hampir 10 tahun lebih masih belajar. Aki aja masih belajar tuh udah 10 tahun lebih kan, apalagi kita. Jadi buat teman-teman kalau 1-2 tahun ngomongnya expert di bidang kopi, nothing lah itu. Berani diadu nih ilmunya nih ya kan. Sama Aki yang udah 10 tahun tuh ya kan. Saya aja ada lomba barista di GWK Garuda Wisnu Kencana Bali. Itu banyak yang gede-gede ikut, yang dari tiap provinsi juga ada. Nah, ada dari itu juga, dari mana? Yang sekolah di Australia. Itu yang daerah sekitarnya ya, barista sekitarnya itu lebih pandai. Ada yang dari sana malah menggigih ya. Kita bagian apa? Bagian cuci. Cuci itunya. Si bekas-bekas terus yang udah dicobain lah ya. Itu pengalaman aja. Kemudian di sana di Medan pernah juga. Di Medan untuk belajar barista saya sama orang Lembang, Pak Kurnia lah, kenal Arjuna Kopi. Tahu. Kalau saya mah basicnya kan di perkebunan, di on farmnya. Itu di off-farm. Ininya on-farmnya jadi off-farm, jadi kayak kedainya. Kedai nukar itu. Karena kurang cocok, saya sama Pak Kurnia mah ke belakangannya ngobrol sama ekspor kopi. Yang paling supply di Medan. Dari Jawa Barat 2 orang itu udah lulus. Itu perwakilan Jawa Barat. Jadi nanti kita langsung menuju ke workshopnya Aki yang untuk pengolahan roastingnya nih ya di sana. Kurang lebih jarak dari kebun sama itu 2 kilo lah. 1 kilo. Jadi ikutin terus untuk pembelajaran kopi ini. Oke. Kalau ini pulwos kuning. Kalau ini natural yang dijemur sama kulitnya, sama yang merahnya. Giling-giling barang. Oh, tester kemarin saya ini tuh yang pahit sekali. Kalau ini kan. Nah, mana robusta? Ini agak manis. Asem. Kalau ada lagi honey nanti kalau daun. Nah, kalau ini kayak kopi Lampung. Agak murah harganya ini. Pahit ini. Oh, ini pahit, Pak? Iya, kadang-kadang suka ada yang beli untuk dicampur. Biar nggak pahit keringnya dicampur. Tapi robusta ini kandungannya. Robusta iya. Udah sangrai ya? Laki itu punyanya untuk di ini diberasin. Ini biji yang sudah di roasting dan jadi bubuk. Ada golden, ada natural. Pit, kamu jelasin ke Ian Pit. Ke Ian Pit, gimana Pit? Nah, seperti itu sobat ya. Jadi yang menentukan nikmatnya kopi itu ada di mana, yaitu ada di sini, di hatiku. Nah, bukan. Tapi seperti yang Bapak tadi disampaikan. Oke, itu adalah ilmu banget ya. Boleh dicontoh bagi generasi-generasi kita di bawah kita ya, yang milenium. Boleh juga
diciptakan kembali atau pembaruan-pembaruan ilmunya supaya makin maju dalam perkopian ini. Oke.